Sobat SMK, saya Oktin. Di sini kita akan belajar bareng bagaimana menerapkan teknik pengolahan tanah tanaman sayuran. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, menentukan lahan. Tahap yang kedua, melakukan sanitasi lahan. Tahap yang ketiga, pengolahan tanah. Dan tahap yang terakhir adalah pemupukan dasar. Baiklah Sobat SMK, mari kita saksikan program ini. Persiapan lahan budidaya tanaman merupakan unit kompetensi yang harus dikuasai bagi orang yang bergerak dalam agribisnis produksi tanaman. Lahan budidaya tanaman merupakan lingkungan hidup bagi tanaman yang akan dibudidayakan untuk memperoleh hasil yang baik. Persiapan lahan budidaya tanaman meliputi beberapa kegiatan, antara lain melakukan sanitasi lahan, mengolah tanah secara manual, mengoperasikan traktor, mengolah tanah menggunakan traktor, dan menetapkan areal lahan produksi. Tujuan dari persiapan lahan adalah menyiapkan lahan sesuai dengan habitat tanaman yang dibudidayakan. Persiapan lahan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam budidaya tanaman. Persiapan lahan yang tidak benar dapat berakibat fatal dalam usaha tani budidaya tanaman. Dan dari persiapan yang baik, harapannya akan diperoleh hasil yang optimal. Dan pada segmen berikutnya akan kita bahas satu persatu tahap persiapan lahan tersebut. Sanitasi merupakan pembukaan lahan, yaitu upaya pembersihan dari segala gulma atau tanaman pengganggu dan akar pada tanaman. Sanitasi lahan merupakan pembukaan lahan, yaitu upaya pembersihan lahan dari segala macam gulma atau tumbuhan pengganggu dan akar-akar pertanaman. Tujuan pembersihan lahan untuk memudahkan perakaran tanaman berkembang dan menghilangkan tumbuhan inang bagi hama dan penyakit yang mungkin ada. Paling tidak dari pembersihan lahan adalah untuk memudahkan perakaran tanaman berkembang optimal dan menghilangkan tumbuhan inang bagi hama dan penyakit yang mungkin ada. Sanitasi dapat dilakukan dengan cara pembabatan, pencabutan, dan dengan penggunaan herbisida. Cara yang tidak ramah adalah dengan menyemprotkan pestisida pada gulma. Tentu cara ini sangat tidak dianjurkan, karena tanah akan menjadi jenuh. Sedangkan cara yang baik adalah dengan cara yang ramah lingkungan. Cara pembersihan lahan atau sanitasi yang ramah dilakukan dengan cara membabat sisa tanaman. Lalu tanaman tersebut dikumpulkan di suatu tempat untuk dijadikan kompos. Dan kompos tersebut bisa dikembalikan ke lahan tadi dalam bentuk pupuk. Kompos yang diberikan akan meningkatkan mutu tanah dengan meningkatnya kandungan bahan organik, maka bahaya kerusakan tanah dapat ditekan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui tujuan dan cara sanitasi lahan yang ramah lingkungan, sekarang saatnya kalian untuk melakukan praktik sanitasi di lahan praktik lapangan. Sudah siap semuanya? Siap! Oke, kalau sudah siap, sekarang saatnya kalian mengenakan APD ya. APD-nya mulai dari kepala sampai sepatu kalian silakan untuk dikenakan supaya kalian terlindungi badannya apabila terjadi kecelakaan kerja. Paham semuanya? Paham! Silakan dikenakan oleh kalian.
like it. Sobat SMK, selanjutnya kita akan mempraktikkan teknik pengolahan tanah dan lebih khusus adalah pengolahan lahan untuk tanaman sayur. Kenapa disebut khusus? Karena memang strukturnya yang berbeda. Pengolahan lahan sering dilakukan dengan hewan ternak seperti kerbau, sapi, ataupun dengan mesin traktor, baik traktor mini maupun dengan traktor besar. Keuntungan pengolahan lahan dengan traktor yaitu cepat, mudah, dan relatif murah. Pencangkulan dilakukan pada tanah tegalan yang arealnya relatif lebih sempit. Untuk pengolahan lahan dibedakan menjadi 3. Pengolahan ringan, pengolahan sedang, dan pengolahan dalam. Setelah pengolahan lahan dikerjakan, kemudian secara bertahap lahan dikeringkan dan digaru untuk memecahkan bongkahan-bongkahan tanah menjadi struktur yang lebih halus. Pencangkulan dilakukan pada sisi-sisi yang sulit dijangkau oleh alat bajak dan alat garu. Untuk melakukan pengolahan tanah, caranya, yang pertama, lakukan pengolahan tanah dengan menggunakan cangkul. Kemudian, membuat jarak antara parit kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, membuat larikan dengan kedalaman 10 sampai dengan 15 cm. Tentu ada korelasi antara penentuan jarak tanam dengan kesuburan tanah. Semakin kesuburan tanah tinggi, maka jarak tanam dapat diperbesar, sehingga populasi tanaman menjadi sedikit. Kesuburan tanah yang rendah, maka penentuan jarak tanam dapat diperkecil, sehingga populasi tanaman menjadi banyak. Penentuan jarak tanam yang optimal berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman yang ditanam pada jarak tanam yang tidak beraturan dan jarak tanam sempit, maka diberikan pupuk dasar secara menyebar dan merata. Sahabat SMK, pupuk dasar memiliki peranan sangat penting dalam budidaya tanaman karena tujuan dari penanaman di dalam usaha pertanian adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Lantas, bagaimana teknik pemupukan dasar pada tanaman sayur tersebut? Pertemuan kali ini kita akan sampaikan tentang pemupukan dasar pada lahan tanaman sayuran. Agar tanaman dapat berproduksi dengan baik, sebelum melakukan penanaman perlu diberikan pupuk dasar untuk mendukung pertumbuhan bibit tanaman yang ditanam. Sebelum melakukan pemupukan dasar, maka dilakukan pengecekan pH tanah terlebih dahulu. pH yang diinginkan kisaran 6 sampai dengan 7. Apabila pH tanah kurang dari 6,
maka diberi kapur dolomit. Pemberian pupuk dasar baik berupa pupuk organik, kompos, pupuk kandang, maupun pupuk anorganik bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman pada awal pertumbuhan. Jumlah dan dosis pupuk yang diberikan dalam pemupukan dasar sangat tergantung pada tingkat kesuburan tanah, kebutuhan tanaman, frekuensi pemberian pupuk, dan sistem penanaman terutama hubungan tanaman. Pupuk dasar diberikan pada saat sebelum menanam, karena pupuk dasar fosfat memiliki struktur yang keras dan kuat sehingga tahan lama dan tidak mudah hancur atau larut. Adapun jenis pupuk dasar yang digunakan antara lain kapur pertanian atau dolomit, pupuk kandang, NPK, super fosfat 36 atau SP36. Cara pemupukan ada dua macam, disebar atau broadcast, dibenam atau band placement. Pemupukan disebar yaitu pupuk ditabur pada lahan yang akan ditanami. Kemudian setelah pupuk disebar, tanah digemburkan sambil menutup pupuk. Pemupukan dibenam yaitu pupuk dibenam pada lubang tanam atau di sekeliling tajuk tanaman. Setelah pupuk ditaburkan dalam lubang tanam atau alur yang dibuat, kemudian pupuk dicampur, dan setelah itu, lubang atau alur pupuk ditutup kembali. Sobat SMK, demikian teknik pengolahan tanah tanaman sayuran. Dengan program ini, semoga apa yang menjadi tujuan teknik ini dapat tercapai dan tentunya menjadikan tanaman dengan hasil yang optimal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.